Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Istiqamah dengan NIM 2020-31200 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Kalkulus 2 yang berjudul Koordinat Polar. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sistem koordinat polar atau sistem koordinat kutub. Dan yang terakhir, terdapat contoh soal beserta cara penyelesaiannya. Baiklah, yang pertama yaitu penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalkulus ini berasal dari bahasa Latin calculus yang artinya batu kecil, di mana kalkulus ini adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Cabang ilmu ini sangat berguna bagi para insinyur dalam menyelesaikan masalah karena mengandung teknik-teknik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor. Salah satu fokus dari kalkulus adalah vektor permasalahan bidang saklar, di mana terdapat suatu nilai dalam setiap titik dalam ruang. Contoh dari bidang saklar ini adalah temperatur udara di dalam suatu kamar. Selain itu, kalkulus vektor juga fokus pada bidang vektor, di mana terdapat suatu vektor dalam setiap titik dalam ruang. Contohnya adalah aliran air di laut, di mana dalam setiap titik arah aliran bisa berbeda-beda. Dalam navigasi, kalkulus vektor sendiri berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak atau kendaraan atau yang lainnya. Teknologi ini disebut dengan Global Positioning System atau biasa kita kenal sebagai GPS. Jadi dalam sistem ini akan diberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat mengetahui keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya berada. Selanjutnya, dalam bidang artificial intelligence, ilmu kalkulus sangat berguna, di mana dalam bidang IT, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan ini diciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Contohnya seperti Yahoo, di mana jika kita menjawab pertanyaan, kita akan mendapatkan poin. Tetapi jika kita mendapatkan best answer, akan mendapatkan poin yang lebih banyak lagi, serta ada perhitungan sampai jawabannya berbulan-bulan yang lalu atau berjam-jam yang lalu. Dan tidak memungkinkan manusia yang menghitungnya di dalam shortcut, dan database website terdapat salah satunya yang bernama limit. Selanjutnya dalam navigasi pesawat terbang, salah satu kegunaan kalkulus adalah dalam sistem navigasinya, di mana semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah maupun ketinggian pesawat. Contohnya seperti di sini, terdapat beberapa sistem navigasi di mana terdapat holding stack berapa jarak pesawat ketinggiannya, kemudian jarak antara outer marker dengan runway pesawat tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem koordinat polar atau koordinat kutub. Sistem koordinat polar sendiri dalam matematika merupakan suatu sistem koordinat dua dimensi, di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan, dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan juga. Titik yang telah ditetapkan ini disebut pole atau kutub, dan ray atau garis geometri sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut aksis polar.
Jarak dari suatu kutub disebut radial coordinate atau radius, dan sudutnya disebut sebagai angular coordinate, polar angle, atau azimut. Setiap titik pada bidang sistem koordinat dua dimensi ditentukan oleh jarak dari titik referensi dan sudut diambil dari arah referensi, itu dikenal sebagai sistem koordinat kutub. Selanjutnya untuk pengubahan dari sistem koordinat polar ke koordinat kartesius maupun sebaliknya. Yang pertama yaitu jika diketahui koordinat kutub, di mana pada koordinat kutub sendiri diketahuinya itu R dan alfa, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari X dan Y adalah untuk mencari X kita menggunakan rumus R dikali cos alfa. Sedangkan untuk mencari rumus Y kita menggunakan rumus R dikali sin alfa. Kemudian jika diketahui kebalikannya, di mana di sini kita mengetahui koordinat kartesiusnya, yaitu X dan Y saja. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari nilai R dan alfa adalah R. Kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau jika akarnya kita hilangkan, rumusnya menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk mencari nilai alfa, kita menggunakan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Atau untuk mencari alfanya sama dengan tan inverse dari Y per X. Nah, di sini terdapat tabel dari sudut istimewa kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, serta keempat, yang nantinya akan mempermudah kita dalam mencari sin kostan menggunakan sudut istimewa dari ini. Kaidah sistem koordinat polar. Sudut dalam notasi polar biasanya dinyatakan dalam derajat atau radian, atau 2 pirat sama dengan 360 derajat. Derajat biasanya digunakan dalam navigasi, surveying, dan banyak bidang, sementara radian lebih umum dalam matematika dan fisika. Dalam banyak konteks, suatu koordinat angular positif berarti sudut alfa diukur berlawanan dengan jarum jam dari eksis. Nah, di sini berlawanan dengan arah jarum jam karena sistem koordinat kutub ini bersifat melingkar. Banyak kurva yang dapat dijelaskan dengan persamaan kutub yang agak sederhana. Sedangkan Kartesian jauh lebih rumit. Di antara yang paling terkenal dari kurvanya adalah kurva mawar, polar, spiral, kemudian lemniscate, limakon, serta kardiot. Yang pertama yaitu bentuk yang paling umum yaitu lingkaran, di mana jika lingkarannya mencakup semua kurva, maka rumus yang digunakan adalah R sama dengan 2. Sedangkan jika lingkaran tersebut hanya berada pada kurva X positif, maka rumus yang kita gunakan yaitu R sama dengan 2 cos theta. Yang terakhir, jika lingkaran berada pada kurva Y negatif, maka rumus yang digunakan adalah R sama dengan minus 3 sin theta. Untuk mencari luas dari lingkaran ini, kita hanya perlu menghitung rumusnya menggunakan sudut istimewa sampai dengan pi per 2. Karena lingkaran ini dia simetris pada sudut pi per 2 atau pada sudut 90 derajat. Yang kedua adalah bentuk mawar, di mana dalam bentuk mawar ini terdapat berbagai macam persamaan yang dapat digunakan tergantung dari banyak kelopak mawar yang ada di situ. Seperti di sini terdapat 4 kelopak, kita menggunakan rumus R sama dengan A sin 2 theta, karena kelopaknya terdapat 4. Kemudian jika kelopaknya terdapat 3, kita tetap memasukkan angkanya sesuai dengan banyak kelopak. Contohnya di sini R sama dengan A sin 3 theta. Begitupun dengan kelipatan-kelipatan selanjutnya, di mana kelopak genap memasukkan banyaknya yaitu 1/2 dari jumlah kelopak, kemudian jika ganjil maka dimasukkan angkanya sesuai dengan banyak kelopak.
Kemudian jika dia simetris terhadap sumbu X, maka kita menggunakan rumus R sama dengan A cos 2 theta. Begitupun dengan kelopak 3 ataupun 5, mengikuti aturan dari jumlah banyak kelopak seperti ini juga. Sehingga dapat disimpulkan persamaan dalam bentuk mawar ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama adalah R sama dengan A sin kali N theta. Kemudian yang kedua yaitu R sama dengan A cos dikali N theta. Selanjutnya ada bentuk spiral. Jadi dalam bentuk spiral ini persamaannya terdapat dua juga, di mana jika bentuknya seperti ini, maka persamaannya adalah R sama dengan A dikali theta. Kemudian apabila bentuknya sebaliknya, contohnya seperti, jika bentuknya seperti ini, maka persamaannya akan menjadi R sama dengan minus A dikali theta. Lalu ada lemniscate, di mana lemniscate ini terdapat 4 rumus juga. Jika dia berbentuk seperti ini, maka rumus persamaan yang digunakan adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta. Kemudian, jika bentuk lemniscate-nya ke atas, rumus yang digunakan adalah R kuadrat sama dengan minus A kuadrat dikali cos 2 theta. Jika bentuk lemniscate-nya agak miring ke kanan, kita mengganti cos menjadi sin, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat dikali sin 2 theta. Begitupun jika ke kiri, kita mengubahnya menjadi sin juga, menjadi R kuadrat sama dengan minus A kuadrat dikali sin 2 theta. Kemudian terdapat 5 kon, di mana 5 kon ini terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada 5 kon dengan bundaran, di mana 5 kon ini akan memenuhi syarat jika A per B-nya kurang dari 1. Kemudian yang kedua ada 5 kon cekung, di mana 5 kon cekung ini memenuhi syarat apabila A per B-nya bernilai lebih besar dari 1 tetapi lebih kecil dari 2. Yang terakhir ada 5 kon cembung. 5 kon cembung ini akan terpenuhi, jadi ini bentuknya seperti lingkaran tidak sempurna, akan terpenuhi jika nilai A per B-nya lebih besar sama dengan 2. Yang terakhir ada kardioida. Kardioida ini bentuknya seperti love. Dia memenuhi syarat apabila A per B sama dengan 1 atau nilai A-nya sama dengan nilai B. Baiklah, yang terakhir adalah contoh soal serta penyelesaiannya. Yang pertama adalah contoh soal untuk mengkonversi koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Di mana di sini diketahui koordinat kartesiusnya berada pada titik min 6,6 akar 3. Jadi di sini minus 6 bertindak sebagai y x dan 6 akar 3 adalah y. Oke, jadi di sini x bernilai negatif dan y bernilai positif seperti yang terdapat pada aturannya, di mana ini berada pada kuadran 2. Oke, kuadran 2. X sama dengan negatif dan Y sama dengan positif yang berada pada rentan 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk mendapatkan nilai R kita menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah Y kuadrat. Oke. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, minus 6 kuadrat, ditambah dengan 6 akar 3 kuadrat. Minus 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 6 akar 3 kuadrat sama dengan
36 dikali dengan 3. Karena akar 3 itu sama dengan, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sehingga jika dijumlahkan menjadi R kuadrat sama dengan 36 ditambah 108, didapatkan hasil 144. Jadi R sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12. Oke, jika sudah mendapatkan nilai R, selanjutnya kita mencari nilai theta. Nah, untuk theta sendiri seperti tadi, di mana untuk mencari nilai theta adalah tan inverse dari Y per X. Kemudian dimasukkan nilai Y-nya, di mana alfa atau beta sama dengan tan inverse dikali 6 akar 3 per minus 6. Ini dicoret, kemudian sisanya tan inverse dari minus akar 3. Nah, minus akar 3 ini adalah berada pada rentan sudut istimewa. Kita lihat pada kuadran pertama. Kuadran pertama tan akar 3 yaitu tan dari sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat. Berarti untuk mencarinya jika pada kuadran kedua yaitu 180 dikurangi 60 derajat diperoleh yaitu tetanya sama dengan 120 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinat kutubnya adalah 12,120 derajat. Soal kedua adalah tentukan koordinat kutub ke koordinat kartesius jika diketahui koordinat kutubnya berada pada titik 6 akar 3,60 derajat. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa alfanya adalah 60 derajat, di mana 60 derajat ini berada pada kuadran pertama yang nilai X dan Y-nya sama-sama bernilai positif, berada pada rentan 0 sampai 90 derajat. Yang pertama yaitu mencari nilai X. Seperti tadi untuk mencari nilai X menggunakan rumus X sama dengan R dikali cos theta. Kita masukkan nilai R-nya 6 akar 3 dikali cos 60 derajat. Berarti 6 akar 3 dikali 1 per 2 sama dengan 3 akar 3. Karena cos 60 derajat adalah 1 per 2. Selanjutnya adalah mencari nilai Y. Menggunakan rumus R kali sin theta. R-nya 6 akar 3, kemudian sin theta yaitu sin 60 derajat. Kita dikalikan 6 akar 3 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 3. Karena ini 6 dicoret jadi 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga didapatkan koordinat kartesiusnya adalah 3 akar 3,9. Soal ketiga. Di sini diketahui koordinat kartesiusnya berada pada titik A sama dengan minus 4, P. Dan koordinat kutubnya pada A titik 4 akar 2, Q, di mana Q-nya ini berada pada rentan lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Jadi di sini kita mencari nilai P. Oke. Jadi yang pertama koordinat kartesiusnya kita uraikan dulu, di mana A sama dengan minus 4, P. Jadi kita dapat menentukan X-nya adalah minus 4 dan P adalah Y. Kemudian untuk koordinat kutubnya A sama dengan 4 akar 2, Q, di mana 4 akar 2 ini sama dengan R, dan Q ini adalah theta.
Oke, yang pertama adalah kita mencari dulu nilai Q agar nanti didapatkan tetanya, kemudian digunakan untuk mencari nilai P. Untuk mencari nilai Q, tadi kita masukkan X sama dengan R dikali cos theta, di mana X-nya sama dengan minus 4, kemudian R-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi cos theta sama dengan minus 4 per 4 akar 2. Kita samakan dulu sama-sama dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 4 akar 2 dibagi 4 kali 2, akar 2 kali akar 2, 2, 4 kali 2, 8. Sehingga diperoleh nilainya yaitu 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Oke, 1/2 akar 2. Karena ini sudut istimewa, kita lihat di tabel sudut istimewa. Di sini 1/2 akar 2 adalah cos dari sudut 45 derajat. Jadi, untuk mendapatkan nilai Q, yaitu kita menjumlahkan cos 180 derajat ditambah 45 sama dengan 225 derajat. Karena nilai Q sudah diperoleh, selanjutnya kita mencari nilai P. Untuk mencari nilai P digunakan rumus Y sama dengan R dikali sin theta, di mana Y sama dengan P. Nah, Y sama dengan P, berarti P sama dengan R-nya 4 akar 2. Kemudian sin theta, tadi kita sudah dapatkan tetanya adalah 225. Berarti 4 akar 2 dikali sin dari 225 adalah 225, sinnya minus 1/2 akar 2. Oke, minus 1/2 akar 2 langsung saja dibagi. Berarti ini min 2. Oke, min 2 kali 2, 2. Berarti min 2 kali 2 sama dengan minus 4. Jadi diperoleh nilai P-nya adalah minus 4. Selanjutnya, yaitu buatlah sketsa grafik serta luas keseluruhan daerah di dalam sebuah 5 kron, di mana R-nya sama dengan 2 ditambah cos theta. Oke, yang pertama kita buat dulu tabel sketsa grafiknya agar nanti kita dapat menggambar grafik, di mana kita menggunakan rumus ini, rumus R dalam pencariannya, dan tetanya diganti sesuai angkanya. Di mana jika diperoleh untuk theta sama dengan 0, maka diperoleh nilai R adalah 3. Sedangkan untuk tetanya 60 derajat, nilai R-nya 2,5. Untuk tetanya 90 derajat, nilai R-nya sama dengan 2. Begitupun seterusnya. Sehingga dari tabel sketsa grafik ini kita dapat menggambarkan grafiknya dari R ini. Diperoleh 5 kron seperti ini. Tadi kan 5 kron itu bentuknya lingkaran tidak sempurna. Kemudian dimasukkan jika tetanya sama dengan 0, di sini 0, maka R-nya itu 3. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3.
Oke, berarti di sini. Kemudian jika tetanya sama dengan 60, beradab R-nya adalah 2,5. 60, 2,5 di sini. Kemudian untuk theta 90 berada di 2. Di sini 2. Oke. Kemudian jika 120 dia di 1,5, ini 1 berarti 1,5. Di sini 180 di 1, 240 1,5. 270 di 2. 300 2,5 dan 330 berada di 3. Jadi jika semuanya disambungkan, maka akan membentuk gambar 5 kon seperti ini. Oke. Selanjutnya kita menghitung luas dari 5 kon ini. Nah, ini di mana 5 kon tadi ini. A per B sama lebih dari sama dengan 2. Oke, untuk menghitung luas daerah 5 kon, kita menggunakan rumus A sama dengan 1/2 integral batas atasnya 2pi, kemudian batas bawahnya 0, R kuadrat dikali D theta. Kemudian kita kalikan dengan 2, ini hilang, kemudian ini juga hilang, menjadi A sama dengan integral dengan batas atas pi, batas bawah 0, R kuadrat dikali D theta. Kemudian kita masukkan nilai R-nya tadi, nilai R-nya adalah 2 ditambah cos theta dikuadratkan dikali D theta. Setelah dihitung diperoleh integralnya, integral batas atasnya pi dan batas bawahnya 0. Dengan R kuadrat ini hasilnya adalah 4 ditambah 4 cos theta ditambah cos theta kuadrat D theta. Kemudian kita pisahkan karena ini penjumlahan, jadi kita bisa memisahkan satu-satu. Yang pertama adalah integral 4D theta ditambah integral 4 cos theta D theta ditambah cos theta kuadrat dikali D theta. Oke, untuk cos kuadrat theta sama kita memperoleh nilainya sama dengan 1 plus cos 2 theta per 2. Kemudian jadi kita mencari integral dari nilai 1 plus cos 2 theta per 2. Yang pertama kita keluarkan 1/2-nya, berarti tersisa integral 1 plus cos 2 theta d theta. Kemudian kita integralkan. Integral dari 1 adalah theta, karena di sini kita menggunakan variabelnya theta. Kemudian untuk cos 2 theta d theta, integralnya adalah 1/2 sin 2 theta. Sehingga jika dikali masuk, kita memperoleh hasilnya adalah 1/2 theta. Kemudian 1/2 dikali 1/2 sin 2 theta adalah 1/4 sin 2 theta. Jadi diperoleh seperti ini. Sehingga nilai A-nya kita peroleh adalah 4 theta ditambah 4 sin theta ditambah 1/2 theta ditambah 1/4 sin 2 theta. Oke, untuk mencari luasnya kita mengurangkan batas atas dengan batas bawah, di mana tadi batas atasnya adalah pi dan batas bawahnya adalah 0. Luasnya menjadi 4pi ditambah 4 sin pi ditambah 1/2 pi ditambah 1/4 sin 2pi dikurang batas bawahnya adalah 0, kita ubah tetanya menjadi 0 semua. Jadi diperoleh 4pi ditambah sin dari pi, sin 180 adalah 0. Kemudian 1/2 pi, sin dari ini juga adalah 0. Dikurang dengan 0, karena ini 4 kali 0, 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0.
Jadi diperoleh 4 ditambah 1/2pi sama dengan 9/2pi satuan luas. Soal terakhir. Buatlah sketsa grafik beserta luas keseluruhan daerah di dalam sebuah lemniscate. Lemniscate di mana R kuadratnya adalah 3 kuadrat cos 2 theta atau 9 cos 2 theta. Seperti yang pertama tadi, kita pertama mencari tabel sketsa grafiknya. Jadi di sini kita mencari hanya sampai pada sudut 45 derajat atau pi per 4, karena untuk lemniscate ini dia simetris pada sudut 45 derajat. Kita masukkan sesuai rumus R-nya, di mana nanti diperoleh hasil jika tetanya adalah 0, kita memperoleh nilai R sama dengan 3. Kemudian jika tetanya kita masukkan 15, nilai tetanya nilai R-nya kita peroleh 2,79. Untuk tetanya 30, nilai R-nya adalah 2,12. Yang terakhir untuk theta derajat, kita memperoleh nilai R sama dengan 0. Kemudian digambarkan atau kita pindahkan angka-angka ini ke dalam grafiknya. Jadi 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Untuk sudut 0, ini 0,360. Untuk sudut 0, R-nya berada pada titik 3. Kemudian untuk sudut 15, R-nya pada titik 2,79. Jadi 15 kira-kira di sini 2,79. Kemudian untuk sudut ke-30 adalah 2,12. Sedikit mundur. Sedikit aja. Kemudian untuk sudut 45 derajat itu dia di 0. Jadi 45 derajat kita ya kira-kira di sini dia di 0. Oke, jika digaris dia bentuknya seperti ini. Nah, karena dia simetris pada sudut 45 derajat, kita tinggal menyesuaikan saja berdasarkan hasil-hasil perhitungan sudut sebelumnya. Nah, jika dihitung sudutnya secara lengkap juga, maka akan diperoleh gambarnya seperti ini. Oke, tadi kita mendapatkan lemniscate yang ini. Jadi sesuai memenuhi di mana R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta. Lalu kita menghitung luas dari daerah lemniscate itu sendiri. Di mana kalau luas daerah lemniscate ini kita menggunakan rumus A sama dengan 1/2 integral batas atasnya tadi kita gunakan pi per 4. Kemudian gunakan minus pi per 4. R kuadrat dikali D theta. Jadi di sini 1/2. Kemudian kita masukkan R kuadratnya tadi adalah 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi karena sudah dalam bentuk R kuadrat. Lalu 9-nya kita keluarkan. 9 kita majukan ke depan menjadi 9/2 integral tersisa cos 2 theta d theta. Kemudian cos ini kita integralkan menjadi 1/2 sin 2 theta. Dan untuk batas atasnya pi per 4, 45 derajat. Batas bawahnya minus pi per 4, berarti minus 45 derajat. Batas atas dikurang batas bawah. Ini 9/2-nya kita pisahkan.
Nah, jadi 1/2 sin 2 theta. 2 kali 45 sama dengan 90. Kemudian dikurang 1/2 sin 2 theta. 2 kali minus 45 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian diturunkan di sini, 9/2-nya kita keluarkan. 9/2-nya emang dipisah. Kemudian sin dari 90 itu 1, berarti 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2 dikurang sin dari minus 90 itu minus 1. Jadi 1/2 dikali minus 1 sama dengan minus 1/2. 1/2 minus 1/2 sama dengan positif, berarti sama dengan 1. 9/2 dikali 1 sama dengan 9/2 satuan luas. Sekian pembahasan ataupun penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.